Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nah, baiklah. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita untuk menyanyikan lagu nasional ya, sebagai rasa nasionalisme dan semangat untuk belajar. Ibu awali dengan hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Materi yang berkaitan dengan profesi. Nah, di sini kalian sebelumnya Ibu minta untuk membaca buku siswa halaman 73 pelajaran yang kedua ya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, berkaitan dengan materi yang kalian sudah baca, Ibu mempunyai gambar berbagai macam tentang profesi. Coba kalian amati. Nomor 1 gambar apa? Ayo anak-anak. Pelukis. Ya, nomor 1 gambar pelukis. Yang nomor 2 Sutradara. sutradara. Nomor 3 Penari. penari. Yang keempat Pesulap. pesulap. Ya, benar. Nah, dari keempat ini termasuk merupakan pekerja seni. Nah, apakah kalian tahu apa pekerja seni itu? Tidak, Bu. Nah, pekerja seni adalah orang yang bekerja dalam bidang kesenian seperti melukis, sutradara, penari, pesulap, dan lain sebagainya. Biasanya mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Misalnya kalau pelukis, keterampilan dalam menggambar. Nah, pekerja seni memiliki kemampuan dan pengetahuan. Biasanya kalau penari itu memiliki kemampuan dalam menggerakkan tubuhnya, mimik wajah yang berseri-seri. Mereka, para pekerja seni, membuat orang lain senang dan bangga terhadap keindahan yang dinikmati di lingkungan sekitarnya. Sekarang Ibu minta kalian untuk membaca teks yang berhubungan dengan profesi pekerja seni. Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah selesai, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis profesi ya pada materi sebelumnya. Ya, Bu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pekerja seni juga termasuk dalam profesi. Mereka terampil dalam profesinya. Misalnya seorang pelukis terampil dalam menggambar dan melukis wajah seseorang misalnya. Nah, untuk itu kalian sudah paham ya materi Ibu yang berikan. Ya, Bu. Sekarang coba Ibu review kembali apa saja hari ini. Materi apa saja kalian sudah pelajari tentang jenis-jenis profesi yang berkaitan dengan pekerja seni. Misalnya apa tadi? Ayo. Pelukis, sutradara,
pesilat dan penari. Nah, kalau sudah, Ibu minta kalian untuk merangkum materi hari ini yang kalian dapat ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, Ibu minta pekerjaan kalian untuk dikumpulkan ke depan ya. Ya, Bu. Ya, bagus. Sekarang kalau sudah selesai, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan PR ya. Ya, Bu. Untuk kalian belajar di rumah. Silahkan kalian kerjakan halaman 74. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar dan tepat. Baik, Bu. Nah, baiklah. Kalau begitu, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa tetap belajar terus ya, Ya, Bu. agar kalian mendapatkan nilai yang bagus, membanggakan kedua orang tua kalian. Anak-anak, kalian sekarang boleh berkemas-kemas ya. Ya, Bu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak, siap berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang jenis profesi yang berkaitan dengan pekerja seni. Di sini adakah yang masih ingat apa pengertian dari pekerja seni? Orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Ya, benar sekali. Misalnya apa? Penari, Pelukis, pesulap, sutradara. Ya. Bagaimana ciri dari pekerja seni? Mempunyai keterampilan, Terus apalagi selain memiliki keterampilan, mempunyai pengetahuan. Nah, jadi seorang pekerja seni itu memiliki bakat, keterampilan, dan pengetahuan. Sekarang bagaimana menurut kalian seorang pekerja seni? Pekerja seni membuat orang senang, terhibur, dan memberikan keindahan. Ya, benar. Nah, sekarang coba kalian pikirkan keterampilan dan pengetahuan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pekerja seni. Misalnya, Penari memiliki keterampilan berupa gerak dan mimik wajah ceria. terus selain itu, kalau pelukis, Memiliki gambar yang bagus. ya memiliki keterampilan dalam menggambar. Biasanya gambarnya bagus. Nah, biasanya penari menggunakan properti dalam pementasan. Apa saja properti yang digunakan dalam menari? Selendang dan sabur. Ya, selendang dan sabut yang digunakan untuk menari. Biasanya itu menari apa tidak? Menghibur atau tidak? Menghibur. Ya, kesannya menghibur, membuat orang senang. Jika kalian memilih pekerja seni, manakah yang kalian sukai? Menari, Bu. Alasan memilih menari kenapa? Karena menari membuat orang terhibur dan menarik.
Masih, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian tarian tradisional. Apakah kalian tahu apa itu pengertian tarian tradisional? Tidak, Bu. Coba diingat-ingat apakah pengertian tarian tradisional itu? Ada yang ingat nggak? Ayo, bacakan. Apakah pengertian tarian tradisional itu? Tarian tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak grafis dan merupakan tari yang dimiliki suatu daerah yang berbeda budaya, ciri khas, adat, dan iringan musik. Wah, hebat sekali. Kamu pintar. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya, apa nama tarian yang berasal dari Jawa Tengah? Tari Gambyong, Bu. Ya, betul sekali. Kamu hebat. Nah, selanjutnya, apakah nama tarian yang berasal dari Jawa Barat? Tari Jaipong, Bu. Ya, betul. Kamu memang hebat, Nak. Nah, selanjutnya, silahkan kalian membaca kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Kemudian kerjakan soalnya secara berkelompok ya, anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Jika kelompok kalian benar menjawab pertanyaannya, Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok kalian, yaitu pensil. Ayo kalian semangat ya mengerjakannya dengan benar. Berhubung waktunya sudah mau habis, coba kelompok 1 bacakan hasil jawabannya dan dibacakan ya soalnya. Iya, Bu. Nomor 1, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Jawabannya, tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, kamu memang hebat. Jawabannya betul sekali. Oke, Ibu akan memberikan pensil ini untuk kelompok kalian ya, anak-anak. Kasih, Bu, pensilnya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit semangat untuk kalian. Kalian di masa pandemi corona ini, kalian harus tetap semangat menjalani aktivitas, yaitu membantu orang tua, rajin beribadah, terus tetap semangat mengerjakan tugas-tugas apa yang telah diberikan oleh Ibu Guru ya. Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Silakan istirahat ya, anak-anak. Istirahat. Sebelum memulai pelajaran, coba kalian tengok dulu itu di kolong meja kalian. Pasti banyak sampahnya. Kalian buang dulu ya ke tong sampah. Ibu akan tunggu. Lain kali kelasnya jangan kotor lagi ya, karena kan lebih nyaman saat kita mau belajar tempatnya tuh bersih seperti itu ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 2, aku dan cita-citaku, pembelajaran kedua ya. Dibuka dulu bukunya. Leli, kamu kenapa ngobrol sendiri? Kan Ibu sedang menerangkan, kamu tuh harusnya memperhatikan, jangan ngobrol sendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang puisi. Kalian bisa lihat di halaman 76 yang berjudul Puisi Penari. Ibu akan membacakannya terlebih dahulu, lalu kalian menyimak ya. Puisi Penari. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari, dengan senyuman ketulusan. Gerakanmu sungguh indah, karena engkau menari dengan hati. Nah, selanjutnya kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Kalian bisa berdiskusi untuk menjawab soal yang ada di bawah puisi dan teks cerita yang tadi ya. Sudah mengerjakannya? Kenapa belum? Makanya
Makanya kalian tuh jangan ngobrol mulu, kan ibu sudah memberi tugasnya dari tadi. Ya sudah, selesaikan tugasnya secepatnya ya. Ibu tunggu. Sudah ya? Baik, sekarang kita akan bahas bersama-sama soal yang sudah kalian kerjakan. Nomor 1. Apa judul puisi di atas dan siapa penulisnya? Ayo Leli, jawab. Ya betul. Jawabannya puisi itu berjudul Puisi Penari dengan penulisnya Hascahya Trilion. Yang nomor 2, terdiri dari berapa baitkah puisi tersebut? Ayo Nuraini jawab. Ya betul, ada 6 bait ya. Selanjutnya nomor 3, terdiri dari berapa bariskah puisi tersebut? Ayo Cahyo jawab. Salah, karena yang benar adalah 12 baris. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, baik, terima kasih ya. Jangan lupa untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kan sudah belajar tentang puisi penari. Nah, selanjutnya ayo dibuka halaman 78 tentang seni tari. Nah, seni tari itu apa sih? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa? Seni tari adalah salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Yang nomor 1, ayo ditulis. Apakah yang dimaksud seni tari? Yang kedua, tari reok ponorogo itu berasal dari mana? Yang ketiga, tari piring berasal dari mana? Selanjutnya untuk mengerjakan Ibu kasih waktu 20 menit saja, cukup? Cukup Bu. Oke, kalau cukup berarti mulai dari sekarang mengerjakannya. Nah, dari materi itu atau soal yang tadi Ibu kasih ada yang mau ditanyain? Tidak Bu. Ya, selanjutnya ayo dikerjakan. Oke, waktunya sudah cukup 20 menit. Sekarang coba ada yang mau jawab enggak? Nomor 1 tadi seni tari itu apa? Seni tari apa? Seni tari adalah salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Oke, yang kedua, tari reok ponorogo itu apa? Coba Dwi. Papua Bu. Mana? Papua. Papua. Saya Bu, Iya. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, betul. Yang benar itu Jawa Timur. Timur. Oke. Sekarang yang ketiga, tadi tari piring. Tari piring itu dari mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ada yang lain jawabannya? Saya Bu, Iya. Sumatera Barat. Iya, betul, Sumatera Barat. Oke. Dari materi tadi yang Ibu kasih, apakah ada yang mau tanya? Tidak Bu. Oke. Nah, sebelum kalian lanjut ke materi, Ibu akan kasih tahu kalau tari piring itu sebenarnya kayak gini. Nah, tari piring ini yang kayak gini. Oke? Paham semuanya? Paham Bu. Oke. Tadi kan kemarin kan sudah belajar tentang materi seni tari. Ada yang masih ingat seni tari itu apa? Saya Bu, Apa? Seni tari? seni tari adalah salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Oke, seni tari itu berarti yang berasal dari tradisional. Oke, selanjutnya materi tentang makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Nah, sekedar saya kasih materi sedikit saja. Makhluk hidup itu terdiri dari atas tumbuhan dan hewan. Nah, kalau manfaat hewan dan tumbuhan itu yaitu sebagai ada bahan sandang pangan. Nah, sebagai bahan pangan serta peralatan rumah tangga dan produk kesehatan. Nah, tumbuhan itu membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadinya erosi. Dan hewan itu untuk menguraikan sisa makanan dan menjadi zat makanan yang diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian
dibagi beberapa kelompok, 3 kelompok saja ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nomor 1 yaitu manfaat tumbuhan dan hewan. Yang kedua, contoh tumbuhan sebagai sumber makanan itu apa saja. Yang ketiga, jenis hewan yang dimanfaatkan oleh obat-obatan. Oke, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ayo. Oke, cukup sudah? Sudah, Bu. Jawaban yang pertama itu apa? Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erupsi. Oh, yang kedua. Hewan untuk menguraikan sisa makanan dan menjadi zat makanan yang diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Yang ketiga. Jumlah bahan pangan, bahan sandang, pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk kesehatan. Oke, yang terakhir itu kan tadi apa sih hewan yang bisa untuk pengobatan? Itu ada apa aja? Kelelawar, Iya. cacing, Iya. ular. Ular. Oke. Nah, tadi kan sebelum kalian mengerjakan, dan sudah mengerjakan di sini, ibu itu mengawasi kalian. Nah, tadi kan kelompoknya Dwi sama kelompoknya Tari itu harusnya nggak boleh bekerja sama ya, soalnya udah punya kelompok masing-masing. Jadi kayak itu tuh nggak boleh. Nah, untuk selanjutnya ibu akan Baik, Bapak akan menerangkan mengenai istilah atau tanda tempo pada sebuah nada. Jadi di dalam tempo itu terdapat ada beberapa, yaitu istilah. Yang pertama, largo, lenta, andiguo, andante. Ada yang tahu largo artinya apa? Oh, baik. Jadi largo itu lambat sekali, sedangkan lenta itu lebih lambat. Kemudian andiguo yaitu lambat, sedangkan andante itu sedang. Di pengertian dari atau istilah dari largo yaitu lambat sekali, lenta lebih lambat, andiguo lambat, sedangkan andante itu sedang. Sudah paham anak-anak? Baik, selanjutnya silakan anak-anak baca puisi dengan judul Cita-citaku yang terdapat pada buku siswa masing-masing. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang terdapat pada buku tersebut. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dipahami dan dicermati. Baik, yang pertama pertanyaannya, apakah judul puisi tersebut? Apa anak-anak? Ya, cita-citaku, betul. Kemudian, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ada berapa? Oh ya, betul sekali. Kemudian, berapa jumlah baris pada setiap bait pada puisi tersebut? Ada berapa coba? Betul sekali. Tidak baik. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dipelajari lagi hari ini. Sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat selalu ya. Sebelumnya marilah kita buka materi pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian dibuka dulu buku kalian, tema 6, subtema kedua. Di sana ada cerita tentang kisah guru anak berkebutuhan khusus. Dibaca dulu bersama-sama. Sudah? Apa hikmah dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, Andre. Apa? Bagus. Benar. Apa anak-anak? Kita harus saling menghargai sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakan. Ada yang lain? Ya, Nita. Apa? Apa anak-anak? Kita harus membantu sesama manusia, tolong menolong, tidak boleh saling menjelek-jelekan. Oke, kemudian Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok.
Yang kelompok pertama absen 1 sampai 5, kelompok kedua absen 6 sampai 10. Sebelum kalian bergabung menjadi satu kelompok, Bapak akan membentuk kursi atau meja kalian menjadi sebuah persegi panjang untuk kalian berdiskusi. Oke, silahkan kalian duduk di tempat masing-masing sesuai dengan kelompok kalian. Kemudian, lihat di papan tulis, Bapak sudah menjelaskan dan memberikan topik-topik yang akan kalian bahas terkait daur hidup hewan. Silahkan kelompok 1 apabila ada yang mau bertanya. Tidak ada? Baik. Kelompok 2, ada yang susah? Ya, Nita, apa yang susah? Daur hidup tentang kepompong. Kok kepompong? Kan kupu-kupu, berarti daur hidup kupu-kupu. Yang pertama apa? Yang pertama telur dulu, kemudian larva atau ulat, kemudian yang ketiga apa? Pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu seperti itu. Nanti digambar di situ, kemudian dijelaskan daur hidupnya seperti apa, ciri-cirinya, begitu ya. Sudah semuanya? Baik, kalau sudah, sebelum Bapak mengakhiri materi pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas pada kalian secara individu. Besok dikumpulkan jadi satu oleh ketua kelasnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Begitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.